Hai, selamat datang di Mi Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Saitan yang dirilis di Netflix sejak 3 Mei 2024. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga bahagia yang mendapat masalah karena putri sulung mereka tersihir oleh ilmu hitam yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Orang asing itu tiba-tiba hadir membawa konsekuensi misterius ke dalam rumah mereka. Mereka berusaha menghentikannya hingga nyawa taruhannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Sebelum masuk ke filmnya, aku perkenalkan dulu satu persatu ya. Pria ini bernama Kabir. Dia berprofesi sebagai akuntan yang sukses, bertanggung jawab, baik hati, namun tegas. Kabir ini merupakan suami dari Jyoti. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Anak sulung mereka bernama Janvi dan anak bungsunya bernama Dhruv. Kehidupan keluarga Kabir dan Jyoti ini sangat sempurna. Selain sukses dan kaya raya, mereka juga sangat bahagia dan kompak, sehingga mereka berhasil dalam mendidik kedua anaknya menjadi sosok anak-anak yang baik hati, nurut, dan taat pada aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Dalam kesehariannya, Kabir ini selalu antar jemput kedua anak mereka dari sekolah. Di suatu hari, si ayah ceritanya telat jemput. Ketika si sulung mau diantar pulang oleh teman prianya, tiba-tiba jadi, Kabir ini sangat menjaga pergaulan anak-anaknya. Intinya, Kabir menjadikan kedua anaknya menjadi sosok anak rumahan lah gitu. Siapapun temannya, dia harus tahu secara detail. Kabir harus tahu nomor ponsel semua teman-teman Janvi. Pokoknya, kemanapun Janvi berusaha pergi, ayahnya akan mencari dan pasti menemukannya. Nah, jika Janvi ada keinginan pergi dengan teman-temannya, si Janvi ini akan terus berusaha merajuk si ayah berulang-ulang agar diizinkan pergi, walau akhirnya pasti tidak diizinkan. Begitupun dengan Jyoti. Sebagai istri, dia mendukung pola asuh yang diterapkan oleh Kabir. Walaupun begitu, keluarga mereka tetap bahagia. Nah, kalau Dhruv, si bungsu ini orangnya jelas betah banget di rumah. Hobinya lebih ke otak-atik gadget. Dia sukanya main dengan ponsel atau laptopnya. Dia ngegame atau ngedit-ngedit video liburan keluarganya untuk dia upload di sosmed keluarganya. Kalau udah di depan laptopnya, dia akan terpaku dan lupa waktu. Kemudian mereka menonton hasil editan Dhruv bersama-sama. Kali ini ceritanya mereka akan pergi liburan ke villa pribadi milik keluarga. Sepanjang perjalanan mereka bercanda, bersuka cita, dan bernyanyi. Kemudian Kabir memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat, ke toilet, dan makan siang. Saat di toilet, Kabir mengantar dan menunggu Dhruv yang kebelet pup. Saat sedang bercanda, tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Saat sedang makan bersama, di sana Janvi mengeluh makanannya terlalu banyak mentega. Karena lagi diet, Janvi nggak mau makan. Si ibu yang nggak mau pusing pun tak menghiraukannya. Terserahlah mau makan atau tidak. Di sisi lain, Kabir memesan teh, namun kasirnya tidak punya uang kembalian dan minta uang pas. Karena Kabir tak punya uang receh, juga restonya tak bisa debit dan scan barcode atau apapun, terpaksa Kabir membatalkan pesanannya kemudian kembali ke meja. Dan tiba-tiba It's all right. I mean, भाई साहब 20 रुपए के लिए आप why don't you join us? No, it's fine. akhirnya Kabir mengajak pria asing itu makan satu meja bersama mereka. Namun ketika pria asing ini menyimpan gelas tehnya di dekat Janvi, Janvi memohon maaf, minta gelasnya dijauhkan karena dia alergi aroma teh. Kemudian pria asing ini mengenalkan diri, dia bernama Vanraj. Tak lupa Kabir pun mengenalkan satu persatu keluarganya, mulai dari istrinya, Janvi, kemudian si Bontot. Si Vanraj ini mengaku memiliki anak seusia dengan Janvi. Akhirnya mereka
bercengkrama, bahkan bercanda bersama. Dia minta Janvi membacakan menu di sana. Sebagai hadiahnya, Van Raj akan memberikan manisan pada mereka. Janvi dan Dhruv pun rebutan untuk mendapatkan manisan tersebut, dan Janvi yang mendapatkannya. Tiba-tiba इसको क्या हो गया? ya, Janvi merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Setelah makan manisan dari Van Raj, seketika Janvi menatap si Van Raj yang juga sedang menatapnya dengan tajam. Lalu Van Raj menyuruh Janvi makan makanannya. Kalian tahu, si Janvi yang awalnya bilang mau diet, tiba-tiba dia menuruti perintah Van Raj. Janvi memakan makanannya dengan sangat lahap. Si ayah sebenarnya merasakan kejanggalan pada si sulung dan bertanya pada Janvi. Namun Janvi mengabaikannya. Dia fokus pada makanannya hingga bersih tak bersisa. Kemudian Van Raj juga memerintahkan Janvi untuk minum teh. Seketika dia meminumnya, padahal dia alergi bau teh. Kemudian Janvi terdiam sambil menatapnya, lalu memanggil si ayah untuk segera pergi. Di parkiran mobil, si ibu sibuk teleponan dan si ayah sedang belanja dengan Dhruv. Janvi berusaha memanggil si ayah. Dia berteriak, namun si ayah tak mendengarnya. Tiba-tiba Van Raj mengetuk jendela mobil. Segera Janvi membukanya. Di sana Van Raj memberikan Janvi sebungkus biskuit dan menyuruh Janvi memakannya nanti sesampainya di villa. Janvi pun mengangguk dan menerima biskuitnya. Sesampainya di villa, Dhruv segera turun. Berulang kali dia memencet bel, namun Syam, penjaga villa, tidak ada di sana. Kemudian dia berlari sambil membawa ikan di tangannya menuju ke halaman belakang rumah, kemudian membebaskan ikannya ke kolam. Sementara ayah ibunya membawa tas mereka dari mobil, Janvi sedang menikmati biskuit pemberian Van Raj. Di dalam rumah, Kabir iseng mendorong Dhruv ke kolam, kemudian mendorong istrinya, dan tiba-tiba dari belakang Janvi datang, niat mendorong ayahnya, namun malah dia yang terjatuh. Mereka pun bersukacita berenang bersama. Di sana tampak salah satu ponsel si ibu jatuh ke kolam. Segera si ibu menyimpan ponselnya ke dalam tumpukan beras, kemudian dia pergi ke balkon kamar sambil mengeringkan rambut. Di sana dia dikejutkan dengan sosok pria di resto yang ada di depan gerbang rumahnya sambil memberikan kode dia minta masuk. Segera Jyoti memanggil Kabir, menyampaikan bahwa Van Raj ada di gerbang. Mereka seketika terdiam. Mendengar nama Van Raj, Janvi pun terkejut dan Kabir juga kebingungan. Van Raj melihat ke arah mobil. Di sana dia melihat bungkus biskuit yang dia berikan pada Janvi. Saat Kabir naik dari kolam, mereka kembali terkejut melihat si Van Raj sudah berada di dalam rumah, seolah sedang memantau sekitar. Ternyata Janvi lah yang telah membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Di sana Van Raj berdalih numpang ngecas ponselnya yang kehabisan baterai. Dia hanya minta waktu 15 menit. Walau Kabir masih kebingungan, dia tetap bersikap sopan, mempersilahkan Van Raj duduk. Sementara dia ambil kabelnya, si ibu memerintahkan Janvi untuk ganti pakaian. Namun si Janvi ini malah mendekati Van Raj. Di sana Van Raj memerintahkan Janvi untuk ganti pakaian. Janvi pun langsung menurutinya. Setelah Kabir memberikan kabel casannya, dia mengajak Dhruv naik ke atas untuk ganti pakaian. Jyoti yang ketakutan pun turut mengikuti Kabir. Namun Kabir menyuruhnya membuatkan teh untuk Van Raj. Di kamar, Jyoti yang merasa tak nyaman meminta Kabir untuk mengusir si Van Raj. Mereka masih kebingungan bagaimana bisa pria itu tahu posisi pilaknya. Kabir meminta Jyoti mengamankan barang-barang berharga. Nanti setelah ganti pakaian, Kabir akan mengurusnya. Tanpa mereka ketahui, di sana Janvi turun menghampiri si Van Raj. Di bawah, Janvi bercengkrama dengan Van Raj. Di sana Janvi mengungkapkan bahwa dirinya akan pergi ke Ladakh bersama Vivan, pacarnya. Lalu Van Raj membujuk Janvi untuk tidak pergi dengan pacarnya dan mengajak Janvi agar mau pergi bersamanya. Namun Janvi terdiam. Saat Van Raj sedang menunggu jawaban oke dari Janvi, tiba-tiba मेरे साथ चलना है हमेशा के लिए ओके दीदी चलो खेलते हैं। Van Raj memerintahkan Janvi untuk menuruti ajakan adiknya bermain sampai Dhruv puas hingga tak ingin bermain lagi. Segera Janvi beranjak. Van Raj pun tersenyum puas. Tak lama mereka dikejutkan dengan suara teriakan Dhruv meminta tolong. Ternyata Stop it, Janvi. I really didn't mean to hurt
अपने भाई को बोलो. You should say sorry. Saat malam, mereka berkumpul di ruang makan. Si ayah membuatkan coklat panas untuk kedua anaknya. Kabir berusaha menenangkan keadaan untuk kembali santai lagi. Yang terjadi, biarlah terjadi. Janvi hanya terdiam, kebingungan, dan merasa bersalah. Namun tiba-tiba Vanraj ikut bergabung, menyalahkan Kabir dan Jyoti yang terlalu memanjakan kedua anak mereka. Mendengar ucapan Vanraj, tentu Kabir tak tinggal diam. Dia memperingatkan Vanraj untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Namun tiba-tiba Vanraj mengungkapkan bahwa Janvi akan pergi bersama Vivan, pacarnya, ke ladang. Si ibu terkejut mengapa Janvi jujur pada orang asing, sedangkan pada orang tuanya Janvi tidak pernah mendiskusikannya. Janvi pun kebingungan, padahal dia tak ingin mengungkapkannya. Janvi merasa dirinya harus melakukan semua ucapan atau perintahnya Vanraj. Dengan bangga, Vanraj pun mengiyakan bahwa Janvi akan nurut apapun yang dia perintahkan. Untuk membuktikannya, tiba-tiba Vanraj menyuruh Janvi menghubungi Vivan. Lalu Janvi harus memutuskan hubungannya dan memblokir nomor ponsel Vivan. Hello Vivan, and I'm breaking up with you. जाने बेटा क्या हो गया है तुझे? Menyaksikan itu semua, segera Kabir mengambil jaket Vanraj kemudian menyuruhnya pergi. Namun tiba-tiba Janvi menghalanginya. What have you done to her? ये जो कुछ भी कहेंगे मुझे वो करना जरूरी है. गैस कीजिए कि मैंने आपकी बेटी के साथ क्या किया. काला जादू. टिंग टिडिंग टिडिंग. Lalu Vanraj memerintahkan Janvi menangis dan Janvi pun menangis histeris hingga berteriak. Cuaca tiba-tiba berubah dan hujan pun turun dengan deras diiringi petir yang terus menyambar. Vanraj menyuruh Janvi untuk keluar rumah lalu melompat ke kolam dan diam di dalam air sampai dia memanggilnya kembali. Segera Janvi berlari menuju kolam. Mereka pun memohon apapun akan mereka lakukan asal Janvi dibebaskan. Mendengar ucapan itu, Vanraj meminta Jyoti dan Kabir untuk mengumpulkan semua ponsel mereka kemudian dihancurkannya. Lalu menyuruh Janvi mengambil teh dan memakan tehnya. Kabir berusaha menghentikannya namun tak berhasil. Malah Vanraj menyuruh Janvi menyakiti ayahnya, membuat Kabir terdiam. Segera ibu mengambil minum. Saat semua kembali tenang, Vanraj menyuruh Janvi tersenyum pada ayah ibunya karena dia ingin Janvi ikut bersamanya. Vanraj meminta izin pada Kabir dan Jyoti untuk merelakan anak sulung mereka pada Vanraj untuk dijadikan persembahan. Karena Kabir menolak, Vanraj menendang Janvi lalu Kabir menyerang Vanraj. कबीर! अपने भाई का सर फोड़ दे! Mereka tidak membukakan pintu, berpura-pura sedang mendengarkan musik. Saat si polisi masuk dan menginterogasi mereka bertiga, mereka menjelaskan bahwa mereka sedang berpesta. Ternyata polisi ini datang karena ada yang melapor atas nama Jyoti. Awalnya Jyoti tidak mengaku, lalu si polisi menghubungi ponsel Jyoti. Namun tak ada jawaban. Karena keadaan terdesak, akhirnya Jyoti pun mengaku kalau ponselnya berada di tempat beras. Saat Jyoti menuju ke dapur untuk mengambil ponselnya, ternyata Janvi sedang jongkok di atas tabung gas yang terbuka sambil memegang korek, membuat Jyoti tak kuasa menyaksikannya. Setelah memastikan tak ada masalah, si polisi pun pamit pergi. Namun tiba-tiba mereka mencium bau gas. Dengan sigap, Kabir berjanji akan mengecek dapurnya nanti. Setelah polisi pergi, keadaan Dhruv semakin parah. Mereka pun gak ada pilihan lain. Kabir memohon agar mereka dilepaskan. Mereka bersedia memberikan apapun permintaan Vanraj. Akhirnya Vanraj meminta harta benda milik mereka. Segera Kabir mengumpulkan barang-barang berharganya ke dalam satu tas, kemudian menyerahkannya pada Vanraj. Lalu Vanraj pamit dan keluar. Janvi. Sorry. Vanraj kembali masuk ke rumah mereka. Sebagai hukuman, Vanraj memerintahkan Janvi untuk terus menyakiti dirinya sendiri. Menyaksikan itu semua, Kabir naik ke lantai atas. Kemudian Vanraj menyuruh Janvi menyalakan musik dari ponsel Vanraj menggunakan pengeras suara. Segera Janvi menyambungkan ponsel Vanraj, lalu dia menari tanpa henti hingga Janvi kelelahan.
Di kamar, si ayah memeluk Dhruv. Di sana, Dhruv meminta ayahnya untuk ngecas alat perekam miliknya yang baterainya sudah lemah. Vanraj pamit tidur dan memerintahkan Janvi menjaganya. Dia berpesan jika orang tuanya macam-macam, Janvi harus menikah mereka. Di kamar, si ayah dan si ibu mencari jalan keluar. Kemudian Kabir memeriksa Janvi yang sedang siaga menjaga Vanraj sambil memegang alat. Kabir berusaha mengendap perlahan sambil membujuk Janvi untuk tidak menghalanginya. Janvi berusaha mengendalikan dirinya agar dia tidak menyakiti ayahnya sampai dia mengompol di celana. Menyaksikan itu, Kabir tak kuasa melihat anak sulungnya. Kemudian mengurungkan rencananya lalu kembali ke kamar dan meminta Jyoti mengganti celana Janvi. Jyoti minta izin membawa Janvi ke toilet, namun Vanraj tidak mengizinkannya dan menyuruh mereka ganti pakaian di hadapannya saja. Sementara Kabir berusaha keluar dan turun dari balkon. Tiba-tiba Jyoti menyerang Vanraj. Setelah berhasil turun, Kabir mengambil ponsel Vanraj lalu mengirimkan lokasi terkini ke ponsel Syam, asisten rumah tangga sekaligus pengurus vilanya. Lalu Kabir menahan Janvi yang akan menyerang ibunya. Namun dia berhasil melukai si ayah. Akhirnya ayah mengikat Janvi di tangga. Sedangkan Vanraj sedang menyakiti ibunya. Lalu Kabir baku hantam dengan Vanraj. Di saat Vanraj akan dilumpuhkan oleh Kabir, Vanraj memerintahkan Janvi untuk terus tertawa sampai dia hilang nyawa agar jika Vanraj dihabisi oleh Kabir, Janvi akan terus tertawa tanpa bisa berhenti. Kemudian si ayah tidak bisa berkutik. Vanraj melepaskan ikatan Janvi, kemudian memerintahnya untuk menghabisi Dhruv. Segera Janvi berlari ke kamar Dhruv. Dia berusaha menyerang adiknya sambil membawa alat di tangannya. Kemudian ayah ibunya berusaha mengejar. Si ayah menahan dan si ibu berusaha menyadarkannya. Janvi mulai tenang, mereka saling berpelukan. Namun tiba-tiba... Save me, Mom, please. I know what to do. Janvi mengambil alatnya kemudian kembali mengejar adiknya yang berusaha ke pintu keluar. Dhruv melihat tangga bergegas naik ke atas lalu diikuti oleh Janvi dan si ayah pun menyusulnya. Namun sesampainya di atas tiba-tiba tangan Kabir dilukai oleh Janvi. Kemudian Janvi mendekati Dhruv lalu mengangkatnya dan... Melihat Dhruv tak sadarkan diri, ayah ibunya mulai pasrah. Mereka merelakan Vanraj membawa Janvi dengan mengucapkan ikrar yang dibimbing oleh Vanraj. Sambil terseduh, Janvi pun melangkah pergi diiringi tangis kedua orang tuanya. Di tengah hutan ternyata gadis yang diperdaya oleh Vanraj bukan hanya Janvi seorang. Ada banyak gadis yang mengikutinya. Para gadis itu seperti kerbau dicocok hidungnya. Mereka menurut apapun yang dikatakan oleh Vanraj. Saat Kabir membawa Dhruv ke mobil, tiba-tiba Dhruv berbisik. Aku mohon ayah, bawa kakakku kembali. Sementara ibu membawa Dhruv ke rumah sakit, si ayah membalut lukanya. Kemudian Kabir pergi menggunakan sepeda menuju ke rumah Syam, pengurus vilanya. Karena Syam tertidur pulas, segera Kabir mencari ponsel milik Syam, lalu membuka chat yang dia kirim dari ponsel Vanraj untuk mengaktifkan lokasi terkini Vanraj berada. Akhirnya Kabir pergi menggunakan motor Syam menuju lokasi Vanraj. Dan inilah lokasi Vanraj di tengah-tengah hutan. Vanraj sedang bersiap melakukan ritual persembahan. Ya, para gadis ini akan dijatuhkan ke lubang yang dipenuhi bara api sebagai bentuk persembahannya kepada iblis yang Vanraj puja selama ini. Di sisi lain, Kabir mengendap datang menghampiri mereka. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang melukainya, kemudian menggusur Kabir ke tempat Vanraj. Di sana tiba-tiba Kabir menyerang kaki Vanraj menggunakan kayu. Saat Vanraj terjatuh, Kabir memotong lidahnya. Seketika para gadis terdiam lalu menyerang Kabir dan tiba-tiba हमेशा के लिए आजाद कर तुम पहले की तरह मुस्कुरा तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ. Jadi pada saat Dhruv minta tolong ayahnya untuk ngecas alat perekam miliknya, si ayah bekerja sama dengan Dhruv dan ketika Vanraj terdesak akan dihabisi, dia berucap, हमेशा के लिए आजाद. मुझे लगता है कि तुम पहले की तरह नॉर्मल. Disinilah ayahnya merekam suara Vanraj. Kemudian sebelum pergi ke rumah Syam, si ayah mengedit dan memotong suaranya agar terus berulang kemudian pergi. Akhirnya para gadis kembali sadar. Mereka semua menangis terseduh dan Janvi kembali ke pelukan ayahnya.
Di rumah sakit, Kabir kedatangan inspektur yang mengabarkan bahwa pihak kepolisian telah mengembalikan para gadis ke rumah masing-masing yang berjumlah 108 gadis termasuk Janvi. Selama ini sudah banyak laporan kasus kehilangan, namun polisi kehilangan jejak. Walau polisi sudah berusaha keras, tetap tidak menghasilkan hingga waktu berlalu. Dan para pelapor pupus harapan. Sebagian dari keluarga mereka ada yang sudah mengira anak mereka sudah tidak bernyawa. Namun berkat Kabir, anak gadis mereka telah kembali selamat setelah sekian lama berlalu. Ibu inspektur mengucapkan terima kasih pada Kabir telah membantu memecahkan kasus besar kepolisian, dan nasib Vanraj setelah itu dia tidak ditemukan. Polisi masih mencari keberadaannya. Dia didakwa atas pembunuhan, penculikan, dan pemaksaan hipnotis manipulatif, dan polisi yakin mereka bisa menangkapnya kelak. Kondisi Janvi sudah kembali pulih. Dia memeluk erat ayahnya dan ibunya mendekap Dhruv. 1 tahun kemudian, Kabir mengambil bangkai tikus di hutan, kemudian membawanya ke sebuah ruangan yang gelap. Ternyata, Kabirlah yang selama ini menangkap Vanraj dan mengurungnya di sebuah bunker bawah tanah. Vanraj memohon minta pisang yang dibawa oleh Kabir, namun Kabir melemparkan ke sisi yang lain, lalu meninggalkannya di sana sendirian. Dan tempat itu adalah neraka di dunia bagi Vanraj. Walau tak punya lidah, Vanraj hanya bisa berteriak memanggil Kabir. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With